Aswi Ibu sehat? Masih semangat nggak? Ya, mudah-mudahan masih semangat ya. Oke, baik. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dahulu agar ilmunya hari ini berkah. Doa akan coba dipimpin Kita sebelum marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hadir? Ada yang tidak hadir? Alhamdulillah semua. Coba dipastikan dulu siapa yang tidak ada. Rahmi Mas Riyato hadir? Asniwati hadir? Leni Lydia hadir? Hadir, Bu. Hadir, alhamdulillah. Hadir, Ahmad Bu. Daud. Ahmad Daud hadir? Hadir. Yowandra. Purnawirawan. Afriansyah. Triana. Fadila Hanum. Hadir, Bu. Hadir. Alif Harbina. Nur Rashida. Muhammad Solihin. Sri Susanti. Ya, ada yang nggak panggil nggak? Siapa yang tidak ada? Oh, berarti ada semua ya. Oke, sebelum belajar siap kelas dulu ini gimana keadaan? Duduknya bagaimana? Yang rapi. Ahmad Daud, tolong duduknya yang bagus. Ya, satu lagi. Jangan termenung. Ya, simak. Ya, Asniwati, gimana posisinya? Rami masih semangat? Ya, alhamdulillah. Baik. Hari ini kita akan apa? Hari ini kita akan membahas tentang pernikahan dalam Islam. Ya, tapi sebelumnya kita akan ulang kembali dulu materi yang minggu lalu. Ya, minggu lalu kita membahas tentang iman kepada hari akhir. Oke, itu pembahasan minggu kemarin ya. Baik, sekarang siapa yang bisa menjelaskan kembali? Apa itu pengertian dari iman kepada hari akhir? Ayo siapa yang bisa jawab? Ibu kasih nilai tambah. Ada? Iman artinya percaya. Hari akhir itu ada. Ya. Ya, yang lain bagaimana? Ciri-ciri orang yang beriman kepada hari akhir itu bagaimana? Ya, coba dijawab. Taat kepada Allah.
Iya, bagus sekali. Tasdiqu biqalbi, membenarkan dalam hati. Iya, Iman mantap. arti Lanjut lagi. bilisan. Ya, Kemudian wa ya, amalkan ya. perbuatan. Bagus sekali jawabannya ya. Berarti siswa ibu semuanya bisa menguasai materi kita minggu kemarin. Ya, bagus ya. Baiklah. Untuk mempersingkat waktu ya, kita akan mulai membahas materi kita hari ini, yaitu pernikahan dalam Islam. Baik, sebelumnya kita membahas dulu tujuan dari pembelajaran tersebut. Ya, yang pertama, setelah mengamati materi, peserta didik mampu menjelaskan tentang ketentuan pernikahan dengan baik dan benar. Yang kedua, setelah mengamati materi, peserta didik mencari ayat dan hadis yang berkaitan dengan pernikahan. Yang ketiga, setelah mengamati materi, peserta didik mampu menyebutkan hukum-hukum pernikahan dengan baik dan benar. Selanjutnya, setelah mengamati materi, peserta didik mampu menguraikan rukun-rukun dan syarat pernikahan dengan benar. Nah, apakah sudah jelas siswa-siswi ibu semua? Jelas, Bu. Jelas. Bagaimana anak-anakku semua, jelas ya? Ya. Oke. Baik, sekarang Ibu akan coba menjelaskan satu persatu ya. Coba didengar. Yang pertama, pernikahan dalam Islam meliputi satu, pengertian nikah. Pernikahan atau nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu an-nikah. Nikah secara harfiah artinya himpunan atau ad-damu, kumpulan atau al-jamu atau hubungan dalam kata kutip intim ya atau al-watu ya. Secara denotatif kata nikah digunakan untuk merujuk makna akad, sedangkan secara konotatif ia merujuk pada makna hubungan intim. Pernikahan atau nikah memiliki sinonim yaitu kawin. Oke, selanjutnya menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal tersebut menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, dan ini ada satu ayat ya yang coba Ibu bacakan. Ya, coba didengar baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Nah, itulah ayat yang berkaitan dengan nikah. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tujuan pernikahan. Ya, masih semangat semua?
Semangat, Bu. Alhamdulillah. Oke, coba disimak ya. Tujuan pernikahan yang pertama, pernikahan sebagai sarana untuk melahirkan banyak keturunan. Ya, berarti kalau kita ingin pernikahannya bagus, ya, sarananya untuk melahirkan banyak anak atau banyak keturunan, makanya kita harus nikah. Pernikahan atau pengertian anak yang banyak dalam kehidupan sekarang adalah keturunan yang berkualitas dan tidak membuat keberatan orang tua dalam memberikan makanan yang bergizi, kehidupan yang layak, serta pendidikan yang baik. Oke, selanjutnya, dengan adanya pernikahan, Allah memberikan kemampuan. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 32 yang artinya, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Baik. Oke, next selanjutnya, pernikahan sebagai sarana. Oke, selanjutnya Ibu akan coba membahas tentang hukum pernikahan ya. Hukum pernikahan dapat terjadi sesuai penyebab atau hal-hal yang melatar belakangi. Sehingga hukum pernikahan dapat berubah-ubah sesuai sebabnya, yaitu ada mubah, wajib, sunat, haram, dan makruh. Nah, itu dia ada beberapa. Berikutnya coba saya jelaskan satu persatu ya. Anak-anakku semua masih bisa mendengarkan, masih bisa menyimak? Iya, Bu. Alhamdulillah. Baik, Ibu akan menjelaskan satu persatu poinnya. Yang pertama ada mubah. Hukum mubah dalam pernikahan adalah hukum asal. Artinya, seseorang melakukan pernikahan hukumnya boleh atau mubah, atau tidak melakukan pernikahan juga boleh. Nah, itu mubah. Baik, yang kedua, wajib. Pernikahan hukumnya wajib apabila seseorang yang sudah mampu dan takut terjerumus ke dalam perbuatan zina. Nah, ini ukuran mampu adalah mampu membayar mahar ya. Yang selanjutnya sunnah, hukum sunnah. Dan yang keempat makruh. Ini penjelasannya udah tadi. Yang kelima, sedangkan yang kelima itu haram. Haram apabila seorang melakukan pernikahan dan akhirnya menganiaya seorang istri. Nah, itu dia tadi beberapa hukum ya yang udah Ibu sebutkan. Bagaimana bisa dipahami anak-anakku semua? Bisa, Bu. Bisa? Oke, bisa. Oke, baik. Untuk lebih jelasnya, ini ada video ya yang akan Ibu tampilkan. Silahkan dinikmati videonya, dilihat baik-baik ya, semoga menginspirasi. Pada video kali ini, saya akan membahas yang benar dalam Islam. Materi kelas 12 semester ganjil pendidikan agama Islam. Selamat menyimak. Adapun kompetensi dasarnya adalah mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam, mulai dari pengertian, tujuan, hukum, rukun dan syarat, memahami hak dan kewajiban pernikahan dan tidak. Sebagai pemantik, silahkan beri pendapat kalian pada gambar. Bagaimana adalah menggabungkan yang kedua adalah sunnah, itu
mereka tidak percaya supaya dianggap sah oleh agama. Nah, itulah videonya. Bagaimana? Menarik tidak? Ya, kita tonton videonya. Kita videonya menarik. Ya, alhamdulillah. Ini udah jelas ya. Materi udah jelas. Dan sekarang Ibu akan kasih tugas kelompok ya. Nanti Ibu bagikan kelompoknya cuma kelompok. Coba dengar untuk kelompok pertama itu ada Rahmi Basriatun, Asniwati, Leni Lydia, Ahmad Daud, Yohandra Purnawirawan, dan Afriansyah. Kelompok 2 ada Triana, Fadilah Hanum, Haris Hervina, Nur Rashidah, Sri Susanti, dan Muhammad Kholihin. Nah, ada pun materinya ya, tugas kelompoknya. Coba duduk sesuai kelompok ya. Sesuai kelompoknya bagaimana duduknya yang rapi. Nah, udah beres? Ya. Oke, untuk kelompok 1 akan membahas tentang pengertian dari pernikahan dan hadis. Ya, itu untuk kelompok 1. Sedangkan untuk kelompok 2 membahas hukum dan rukun nikah. Oke, udah bisa dipahami anak-anakku semua? Sudah. Ya, silakan bekerja sesuai porsinya dan menurut kelompoknya. Ibu kasih waktu sekitar 15 menit dari sekarang. Siap, Bu. Siap? Oke, siap, Bu. Oke, baik. Sudah habis waktunya ini. Ya, 15 menitnya sudah selesai. Jadi bagaimana? Kelompoknya siapa yang akan mempresentasikan? Coba Rahmi Masriatun, coba. Ya, Bu. Oke, baik. Oke. Oke. Sudah jelas semua? Beri tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2.
mudah-mudahan semuanya bisa memahami pengertian dari pernikahan. Itu akan coba uraikan kembali ya, biar lebih jelas. Pengertian pernikahan secara bahasa. Nah, secara bahasa arti nikah berarti itu mengumpulkan, ya, menggabungkan atau menjodohkan. Nah, dalam kamus besar bahasa Indonesia, nikah perjanjian laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau pernikahan, ya. Dan menurut syariah, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Nah, itu dia tadi ya. Sedangkan tujuan pernikahan adalah seseorang akan melaksanakan nikah, ya, seseorang yang akan menikah maksudnya harus memiliki tujuan positif dan mulia untuk membina keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Dan tujuannya adalah yang pertama untuk memenuhi tuntutan naluri manusia, ya, untuk memenuhi tuntutan naluri manusia. Yang kedua, untuk mendapatkan ketenangan hidup. Yang ketiga, untuk membentengi akhlak. Yang keempat, dan rukun serta syarat pernikahan. Ya, yang pertama rukun nikah. Ada calon suami, calon istri yang sah melakukan akad nikah adalah apabila calon istri, ya, apabila calon suami memenuhi persyaratan, yaitu yang pertama Islam, balik, berakal, sehat jasmani dan rohani, laki-laki sejati, berumur minimal 21 tahun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oke. Bagaimana? Sudah jelas? Sudah. Kalau begitu, Ibu yang bisa belajar di rumah, bisa di rumah, dan semoga bisa menjadi inspirasi. Mungkin ini kan nikah ya. Oke. Dan karena jangan lupa dikerjakan. Semoga bisa selalu menjadi pribadi yang baik, dan jadilah siswa yang berprestasi di sekolah. Ya, oke. Itulah kesimpulan dari pelajaran kita hari ini.